Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Tadrim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab ketiga, yaitu babus sabri, bab tentang kesabaran. Kita masuk pada hadis ke-33 dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Ya, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un. Ya, ta'un ini adalah penyakit pandemi. Ya, ada yang mengatakan ta'un penyakit khusus, ya, tapi pandemi, dia mewabah dengan masif di satu masa. Ya, ada juga yang mengatakan ini penyakit umum. Pokoknya penyakit yang mewabah, apa saja nama penyakitnya. Ya, mungkin kita masih ingat tahun 2020, 2021 itu mewabah, ya, penyakit corona, ya, COVID, ya. Nah, itu juga bisa dikatakan taun menurut sebagian para ulama. Jadi ada yang mengatakan taun ini penyakit khusus dengan nama khusus yang juga mewabah, atau juga semua penyakit apa saja yang sifatnya mewabah di suatu masa. Ya, termasuk yang kemarin sempat terjadi kita alami bersama di seluruh dunia, yaitu COVID, ya, atau juga corona. Ya. Nah, Aisyah bertanya suatu kali kepada Rasulullah SAW tentang taun ini. Ya, maka Rasulullah mengatakan, fa'akhbaroha annahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ta'ala ala man yasha. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada Aisyah bahwa taun itu adalah sebentuk azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, jadi ya, dalam perspektif keyakinan kita dan keimanan kita, manakala Allah kirimkan musibah besar, apakah penyakit wabah, apakah gempa, apakah bencana, itu di sana terkandung, ya, azab dan murka Allah. Tentu kepada siapa? Kepada mereka yang ahli maksiat, kepada mereka yang tenggelam dalam berbagai kemunkaran. Ya, maka dikatakan bahwa bencana itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, ya, atau 3 kategori. Dia dapat dikatakan azab ketika apa? Ketika bencana itu menimpa orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang tenggelam dalam segala kemunkaran. Bencana juga bisa berarti teguran kepada mereka-mereka yang khilaf, kepada mereka-mereka yang lalai, agar mereka segera kembali, agar mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bencana pun dapat berarti rahmat dan seleksi dari Allah untuk meninggikan derajat seseorang. Karena itu dalam hadis ini Rasulullah mengatakan terkait dengan taun yang ditanyakan oleh Aisyah, maka dia katakan fa akhbaroha annahu kana adzaban yab'atsuhu Allah ta'ala ala man yasha. Maka Rasulullah beritakan kepada Aisyah bahwa taun itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Dia kehendaki, yaitu siapa? Orang yang ahli maksiat, tenggelam dalam kemungkaran. Tapi kemudian Rasulullah katakan faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan taun itu sebagai rahmat, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Ya, sebab orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, ketika dia mengalami musibah, walaupun yang tampak adalah derita, yang tampak adalah sengsara, tapi orang beriman ketika mendapatkan musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Allah ingin meninggikan derajatnya ketika dia ridho, ketika dia sabar, ketika dia munajat, mohon kepada Allah bantuannya, mohon pertolongannya, itu semua adalah ibadah dan ketaatan. Ya, belum lagi ketika dia sabar dengan segala derita yang dialami sambil tetap menjaga keimanannya. Ya, maka bisa jadi, ya, meskipun kita pedih dan sedih melihat saudara kita yang terkena musibah, terkena bencana, mereka justru sedang bersukacita dengan, ya, kedudukan dan makam yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah katakan falaisa min abdin yaqau fit ta'un fayamkuthu fi baladi sabiran
muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Ya, maka tidaklah ada seorang hamba yang kemudian mengalami penyakit atau wabah taun ini, kemudian dia tetap berada di negerinya, fayamkuthu fi baladi sabiran, bersabar, muhtasiban, dan mengharap pahala kepada Allah. Lagi-lagi kita diingatkan ya dalam banyak hadis ya bahwa jangan cukup kita dengan sabar kita, tapi juga sekaligus kita minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan diiringi keyakinan ya'lamu, ya, maksudnya dia tahu dan dia yakin annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, ya, bahwa tidaklah menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya. Illa kana lahu, maka baginya pahala, ya, ganjaran mithlu ajri syahid. Itu setara selepel dengan pahala orang yang mati syahid. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Luar biasa. Di balik musibah yang sangat besar, ternyata tersimpan janji pahala yang luar biasa. Kapan? Ketika seseorang sabar. Ketika seorang berhala pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin ada sedikit pertanyaan. Ya, kalau ada wabah di suatu negeri, maka di sini digambarkan dia tetap berada di negeri itu. Kenapa enggak keluar? Ya, ini juga bagian dari kalau boleh kita bilang al-i'jaz al-ilmi fil hadis. Ya, bukan cuma dalam Al-Qur'an, ada bukti-bukti ilmiah. Ya, karena secara ilmiah dikatakan kalau mau ada wabah di suatu negeri, maka hendaknya penduduk negeri itu jangan keluar. Ya, jangan keluar. Justru hendaknya diisolasi agar tidak apa? Agar tidak sampai dia membawa penyakit taun itu ke negeri lain. Ya, makanya kemarin kita lihat ya istilahnya kemarin isolasi PMKM lah atau apa begitu ya. Orang gak gampang pergi ke negeri lain, ke kota lain kecuali melalui prosedur yang sangat ketat. Itu maksudnya apa? Agar tidak membawa penyakit keluar. Agar tidak membawa penyakit keluar. Dan ini selaras dengan apa yang Rasulullah isyaratkan. Jadi kalau ada penyakit yang mewabah di suatu kota, penduduk yang berada di situ jangan keluar. Dan yang dari luar jangan masuk. Ya, makanya Umar bin Khattab diriwayatkan, ya, ketika terjadi penyakit taun di negeri Syam, sedangkan dia berniat untuk pergi ke negeri Syam, maka di tengah perjalanan ketika diberitakan tentang penyakit taun di negeri tersebut, setelah musyawarah Umar bin Khattab memutuskan untuk kembali ke Madinah, tidak jadi ke negeri Syam. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang menegur ya dan menyindir, atafirruna min qadarillah, apakah kamu mau lari dengan takdir Allah ketika kamu batalkan, urungkan niat ke negeri Syam, kembali ke Madinah? Apa jawab Umar bin Khattab? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah untuk menuju takdir Allah yang lain. Sebuah pemahaman yang utuh dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Intinya, sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah musibah, sebuah bencana itu akan menjadi rahmat bagi orang yang beriman, khususnya ketika mereka ya pertama bersabar kepada Allah, kemudian berharap pahala atas apa yang Allah timpakan kepada dirinya, dan dia meyakini bahwa tidak ada musibah yang menimpa dirinya kecuali apa yang memang telah Allah tetapkan. Kalaupun akhirnya dia terkena musibah, apakah ketularan penyakit atau tertimpa sesuatu, maka itu sesuatu yang tidak lepas dari ketetapan Allah. Dan kalau memang Allah telah hindarkan dia, maka dia pun akan dihindarkan dari musibah tersebut. Sahabat hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah jadikan kita orang yang pandai bersabar menerima musibah dan berharap pahala dari Allah, serta meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi pada diri kita kecuali semata ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.